adik-adik. Halo si paling adik. Pergilah ke sana. Adik menyapa adik-adik ya. Ilmi. Oke teman, jadi di video kali ini di sini kita bakal bahas gimana sih caranya setting OBS Studio terbaru teman-teman, khususnya buat teman-teman yang pengen live streaming game yang menggunakan PC low spec ataupun PC kentang ya. Jadi biar live streaming kalian tuh lancar, game kalian juga lancar kayak gitu. Buat kalian yang mungkin spek PC-nya versi low budget teman-teman, jadi teman-teman gak usah khawatir, sebetulnya masih ada settingan yang cukup mumpuni yang bisa kalian sesuaikan dengan kemampuan PC kalian nanti, biar live streaming kalian lancar kayak gitu, dan juga hasil video serta audionya ya cukup maksimal lah, biar penonton juga nyaman teman-teman untuk nontonnya. Terus gimana cara setting OBS-nya? Teman-teman silakan aja langsung simak video ini dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang pengen langsung coba live streaming game menggunakan OBS Studio di PC kalian, teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini silakan aja kalian langsung buka pada OBS Studio di PC kalian. Dan ini abaikan ya teman-teman ya untuk bagian preview serta program, karena ini adalah sedikit tampilan short yang sudah gua setting sebelumnya. Karena sini kita tidak membahas tentang shortnya, tapi kita membahas tentang settingan OBS-nya teman-teman ya untuk live streamingnya, biar live streaming itu lancar kayak gitu. Jadi teman-teman silakan aja pada control, teman-teman pilih setting. Di bagian ini kalian pilih setting. Terus kalian pilih dulu di bagian stream. Yang pertama stream dulu ya. Kalian pilih stream. Nah, jadi di sini kan gak ada penetapan ya untuk servisnya. Kalian live streamingnya itu mau kemana? Ke platform apa? Misalkan ke Twitch kah, YouTube kah, Facebook kah, kayak gitu. Restream, Twitter ataupun yang lainnya, TikTok kayak gitu. Dan kalau kalian misalkan pengen menggunakan mode RTMP, mau YouTube, TikTok ataupun yang lainnya, di sini gue sarankan kalian pilihnya YouTube RTMPS ya. Jadi nanti selebihnya kalian tinggal pilih use stream key dan kalian tinggal salinkan aja untuk kata kunci live streaming kalian. Dan itu kalian bisa buka pada YouTube Studio kalian. Di sini kita skip untuk pembahasan ini. Sekarang kita masuk ke bagian general. Teman-teman pilih output yang pertama, dan gue sarankan untuk mempermudah kalian yang mungkin biar PC-nya berjalan dengan lancar dan menggunakan tema yang simple-simple aja kayak gitu ya, biar nggak terlalu banyak fitur, teman-teman bisa gunakan output modenya di bagian advance aja kayak gitu. Karena di sini nanti kalian akan tersedia streaming, recording, audio, dan juga replay buffer ya. Kita bahas tentang streaming, kalian pilih streaming. Jadi di bagian streaming ini kita bahas dulu satu persatu nih tentang encoder dulu. Nah, encoder ini apa sih? Encoder itu sepertinya kalian seperti menggunakan VGA card atau enggak PC kalian. Contoh di sini untuk PC gue menggunakan VGA card ya di versi Nvidia Advance H264 ataupun kalian menggunakan AMD ataupun yang lainnya. Tapi buat kalian yang sekiranya nggak pakai VGA teman-teman, untuk PC-nya kalian pakai aja X264 kayak gitu. Nah, terus untuk rescale outputnya, kalian di sini kalian tinggal pilih kotaknya, checklist, terus dipilih tanda panah ini, dan gue sarankan gunakan aja resolusi 720. Nah, kayak gitu. Ini untuk rescale output. Setelah kalian menetapkan untuk resolusinya, teman-teman diklik lagi checklistnya. Nah, biar ini nggak akan berubah sendiri teman-teman ya selama kalian live streaming nanti kayak gitu. Ini untuk resolusi. Terus kita lanjut. Sekarang ke bagian encoder setting. Di sini ada red control. Nah, red control ini adalah kalian bisa gunakan beberapa format red control. Sebetulnya mulu lagi. Jadi untuk red control ini gue sarankan sih kalian pakai aja CBR. Entah kenapa gue juga pakainya CBR, gue juga nggak terlalu memahami tentang red control ini. Cuman gue terlalu karena sering mengikuti ya teman-teman ya jejak beberapa streamer. Jadi dia lebih banyak menyarankan gunakan CBR aja, mau itu PC-nya spek dewa ataupun spek kentang kayak gue gini, pakai aja CBR katanya, itu lebih maksimal. Nah, untuk bitrate nih, ini penting banget bitrate teman-teman. Bitrate ataupun kecepatan videonya itu, nah ini harus menyesuaikan dengan kecepatan koneksi internet kalian kayak gitu. Jadi kalau kalian asal-asalan isi bitrate, maka nanti hasil videonya bisa aja burik, bisa aja nanti patah-patah, ataupun live streaming kalian malah nggak berjalan dengan mulus, yang artinya nanti bakal berhenti sendirinya karena koneksinya nggak support gitu, ataupun nggak cukup gitu teman-teman ya mengatasi live streaming kalian karena koneksinya low ataupun nge-lag kayak gitu. Jadi untuk mengisi bitrate ini ada beberapa cara ya. Dan cara ini teman-teman silakan bisa menggunakan bantuan support Google di sini gue sudah masuk. Nah, di sini. Nah, buat masuk ke tampilan seperti ini teman-teman silakan aja klik pada link yang sudah gue sediain nanti di deskripsi video. Nanti kalian akan dialihkan ke seperti ini.
kita pelajari tentang bitrate dulu ya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada variable bitrate wide custom stream key in live control room. Nah, tuh banyak banget bitrate yang kita bisa gunakan. Dari resolusinya mau berapa, fps-nya berapa kayak gitu. Nah, 720p berapa. Di sini kita cek dulu untuk resolusi 720p karena kita tadi menggunakan resolusi 720p pada rescale outputnya. Dan kita bakal coba katakanlah kita gunakan di mode 60 fps ya, yang ini. Kita pilih. Dan di sini ada keterangannya, resolusi dengan resolusi 720p dan 60 fps itu diharuskan video bitrate minimal adalah 2250 per 6000 kbps. Gimana cara mengetahuinya tentang bitrate kecepatan ini? Sedangkan kita nggak tahu koneksi kita itu berapa. Caranya gampang, teman-teman cek dulu pada koneksi internet yang kalian pakai. Di sini gue pakai aja speed test. Kalian buka aja di browser. Terus kalian coba cek kecepatan koneksi internet kalian itu sekencang apa gitu ya. Kita pilih go. Jadi untuk cek speed internet khusus live streaming itu yang diambil bukan download ya teman-teman, melainkan uploadnya kayak gitu. Nah, di sini kita tunggu dulu. Nah, kebetulan di sini gue menggunakan koneksi dari IndiHome, teman-teman ya. Di sini kita ya, PT Telekomunikasi. Kita tunggu dulu. Nah, di bagian ini kedeteknya tentang download. Download itu nggak terlalu penting dan nggak ada efeknya mengenai live streaming. Karena kita nanti tunggunya mengenai upload Mbps-nya, teman-teman. Nah, di sini ya. Untuk download ini nggak terlalu penting, karena untuk live streaming itu adalah di bagian uploadnya yang terpenting yang perlu kita perhatikan. Nah, kita tungguin dulu untuk uploadnya itu dapatnya berapa, kecepatannya berapa sih untuk bagian upload ini, kayak gitu. Nah, jadi untuk kecepatan koneksi internet gue ini sekitaran 10 ataupun 9 ya. Kita tunggu dulu sampai batas kecepatannya berhenti. Nah, oke, untuk uploadnya ini dia di angka 10 Mbps. Nah, berarti 10 Mbps ini sebanding dengan 10.000 kbps kayak gitu ya. Jadi per 1000 itu adalah 1 Mbps kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kalian misalkan pakai koneksi internet kalian lebih kencang 20 Mbps, berarti itu bisa pakai 20.000 kbps kayak gitu. Sekarang kita katakanlah di sini 10 Mbps dan berarti adalah 10.000 kbps. Kita balik lagi ke bagian choose live. Kita masuk di sini, berarti kalau 10.000 per 6.000 aja maksimalnya itu koneksi internet gue masih sangat cukup, karena masih ada seperan kurang lebih 4.000 kbps. Karena kan kalau koneksi internet itu kan nggak terlalu bisa stabil banget ya. Pada saat kita live streaming bisa aja dia naik, bisa aja dia turun. Apalagi pada saat kita live streaming mungkin ada perangkat yang terhubung dan pakai juga untuk koneksinya, itu bisa lagi membuat kecepatan kita bakal turun lagi. Jadi gue sarankan misalnya koneksi internet kalian seperti gua 10.000 kbps, carilah yang di bawahnya maksimalnya ya. Maksimalnya itu di bawah kecepatan internet kita. Nah, ini bisa nih, berarti koneksi gue pakai di angka sekitaran 2250 kbps per 6000 kbps. Jadi di sini gue resolusinya menggunakan seperti ini, dan sekarang kita isi untuk kbps-nya di angka sekitaran 2250.000 kbps per atau 6000 kbps. Kita sekarang balik lagi ke OBS-nya. Nah, di sini bitrate-nya gue pakai yang paling minimal. Nah, dengan resolusi 720p dan kecepatan koneksi internet 10 Mbps ya, ataupun 10.000 kbps, gue cari amannya 2250 kbps. Padahal maksimalnya aja itu 6000 kbps. Sebetulnya gue masih bisa nih pakai sekitaran 4000 kbps itu masih aman ya. Walaupun nanti kan 10.000 kbps itu ataupun 10 mbps itu dibagi 2 aja masih aman teman-teman ya, 5000. Jadi gue masih aman pakai 4000 kayak gitu. Cuman gue cari amannya aja kayak gitu. Kita cari yang minimalnya aja. Jadi buat teman-teman kurang lebih kayak gitu ya untuk mengetahui bitrate-nya. Terus di bagian keyframe interval kalian pakai aja 2 second ataupun 2S, dan CPU usage presetnya ini kalian pakai aja very fast. Nah, yang ini very fast aja. Jadi untuk CPU usage ini adalah karena kita menggunakan very fast biar balance dan seimbang antara kemampuan dari PC yang kita pakai dan juga koneksi internet yang kita outputkan ke penonton itu seimbang. Biar performa si PC ini nggak terlalu harus gitu bekerja dengan maksimal banget, itu bisa panas, nanti malah munculnya nge-lag teman-teman. Jadi pakai aja very fast dan profilnya baru naikin di bagian high ataupun main, itu nggak apa-apa. Nah, untuk X264 nya nggak perlu diisi karena kita udah menetapkan di encodernya kayak gitu. Nah, ini di bagian streaming outputnya ya. Terus sekarang kita masuk ke bagian videonya. Oh ya, jangan lupa bagian setting ini kalian pilih dulu apply dan klik OK. Nah, kayak gitu. Sekarang kita masuk lagi setting. Dan sekarang kita masuk ke bagian video ya. Tadi kan bagian output ya, udah kita masuk ke video.
Sekarang bahas tentang base canvas dan output. Base canvas itu adalah hasil di mana kita setting pada gambarnya. Nah, ini gambar yang ini adalah base canvas. Itu menyesuaikan dengan tampilan layar monitor kita, kayak gitu teman-teman. Jadi base canvas ini seharusnya sih kalian mengikuti dengan kemampuan ataupun maksimal dari ukuran resolusi monitor kalian, kayak gitu. Jadi kalau monitor kalian di 1080p, tetapkan 1080p. Dan untuk outputnya, nah ini adalah hasil resolusi yang bakal diberikan kepada penonton. Jadi kalau penonton nonton live streaming kita itu akan mendapatkan resolusi hingga 1080p. Ngerti ya sampai sini. Nah, terus untuk common fps value-nya, teman-teman bisa pakai 60 fps biar pergerakan si live streamingnya itu smooth teman-teman, ataupun lembut gitu, nggak patah-patah kayak gitu. Cuman gue sarankan mungkin buat kalian yang sekiranya pada saat kalian pakai di mode fps 60 dan ngedrop, teman-teman bisa turunkan di antara 48 bahkan 30. Itu minimal sih 30 ya. Jangan terlalu di bawah 30 fps juga teman-teman. Malah nanti live streamingnya nggak maksimal, nggak bagus hasilnya. Nah, jadi kurang lebih sih kayak gini aja untuk videonya seperti ini. Terus untuk bagian outputnya seperti ini di bagian streamingnya kayak gitu, dan stream key-nya kayak gini. Nah, kalau udah kita pilih play dan klik OK. Selebihnya nanti kalian tinggal melakukan live streaming dan sediakan untuk shortnya. Nah, untuk short ini kalian bisa tambahkan live streamingnya, misalkan live streaming dari monitor PC kalian langsung, berarti kalian tambahkan short untuk menangkap gambar pada PC kalian dengan cara kalian pilih plus dan pilih tampilan yang ini nih, display capture. Itu kalau kalian live streamingnya langsung dari PC, live streaming PC game. Tapi gimana caranya kalau kalian mirroring HP kalian ke PC kalian? Cara menambahkan shortnya adalah di bagian icon plus dan pilih di bagian video capture device. Nah, kayak gitu. Nah, kalau buat live streaming game dari HP ke PC itu sempat gue bahas ya di video sebelumnya. Teman-teman bisa nonton aja. Jadi untuk kesimpulan pada video ini, gue menjelaskan dengan sedetail mungkin, khususnya buat teman-teman yang pengen live streaming untuk setting OBS-nya khusus PC kentang, ya kayak gitu. Nah, kayak gitu lah ya. Jadi gue rasa teman-teman bakal paham banget nih mengenai hal seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Buat teman-teman yang kurang paham ataupun kurang dimengerti, silahkan aja langsung komen di kolom komentar video ini guys.